Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami ada dalam anugerah Tuhan, kami ada dalam kebaikan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau bersabda bagi kami, biar kami dituntun oleh setiap firman Tuhan, dan firman Tuhan menerangi perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan kita baca dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Allah pada zaman dahulu mereka melakukan doa dan puasa. Mereka berpuasa, mereka datang kepada Tuhan. Dalam ayat ini menjelaskan atau mendefinisikan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks apa yang dihadapi pada waktu itu saudara sekalian. Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Allah tatkala mereka melakukan doa dan puasa. Bahwa harus berorientasi bukan kepada keinginan mereka sendiri, tapi berorientasi kepada keinginan Tuhan. Yaitu mereka harus melakukan keadilan, melakukan belas kasihan, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk atau beban yang mengikat. Saudara dikasihi Tuhan, inilah tujuan puasa yang Tuhan sampaikan kepada umat Allah pada zaman dahulu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau umat dahulu, zaman dahulu, mereka melakukan puasa, maka ini pun dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh orang-orang percaya, khususnya di akhir zaman ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita bukan hanya berdoa, tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita juga harus berpuasa atau dapat melakukan puasa. Sebab ini penting di dalam perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan berpuasa adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Merupakan suatu introspeksi dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa kita butuh Tuhan dari hari ke hari. Kita butuh kekuatan Tuhan dari hari ke hari. Siapapun saudara, siapapun kita, bahwa kita butuh Tuhan untuk melepaskan berbagai persoalan, untuk menghadapi berbagai persoalan, untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu
cara kita untuk meraih kekuatan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, bahkan kita dapat berpuasa. Ini strategi yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita tidak seberapa. Kita butuh kekuatan ekstra dalam kehidupan kita dari hari ke hari, yaitu Roh-Nya. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan keperkasaan kita sebagai manusia, tapi hanya dengan kekuatan Roh-Nya, kata firman Tuhan. Roh Allah yang akan memampukan, Roh Allah yang akan menolong, yang Allah yang akan memimpin setiap kehidupan kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang datang memohon kekuatan daripada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Mengapa demikian, saudara sekalian? Yesus pun dapat melakukan hal seperti ini, saudara sekalian. Yesus dapat memberikan contoh seperti ini, saudara sekalian. Yesus pun dapat melakukan puasa ketika dia datang sebagai manusia. Ini teladan yang Yesus berikan kepada setiap orang. Kalau kita lihat, saudara sekalian, di dalam Matius pasal keempat ayat 1-11, Yesus di padang belantara, dia mengadakan puasa selama 40 hari, 40 malam. Ini suatu persiapan, suatu pelayanan yang besar, di mana Yesus akan mengerjakan pelayanan besar bagi manusia sampai di Bukit Golgota. Dan sudah pasti Tuhan Yesus akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan. Dan sebelum dia melakukan hal itu, sampai ke Bukit Golgota, saudara sekalian, dia disalib, Yesus sudah melakukan doa dan puasa. Dan ini teladan yang Yesus berikan kepada gereja, teladan yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya, saudara sekalian. Orang percaya dalam menghadapi banyak hal, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, dalam menghadapi pergumulan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah yang akan memampukan kehidupan kita, Roh Allah yang akan memampukan kehidupan saudara untuk menghadapi banyak hal. Caranya adalah bagaimana agar kita memiliki kekuatan Allah itu, saudara sekalian, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita rendahkan hati kepada Tuhan, bahkan kita dapat berpuasa. Dan ini salah satu rahasia yang Yesus ajarkan kepada gereja, yang Yesus ajarkan kepada saudara sekalian. Tidak salah, saudara sekalian, kalau saudara melakukan puasa. Bukan sekadar berdoa, tapi saudara berpuasa. Mengkhususkan diri. Berpuasa, tidak makan, tidak minum. Karena saudara butuh kekuatan dari Tuhan secara ekstra. Saya pun demikian, saudara sekalian. Saya butuh kekuatan Tuhan dari hari ke hari. Sebab pergumulan kita di dunia sangat berat. Kita berjuang di dunia sangat berat, saudara sekalian. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak bisa. Kita banyak menghadapi kekecewaan-kekecewaan yang ada. Kecewaan yang ada, kesulitan yang ada. Tetapi kalau kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kuasanya ada dalam hidup kita, menyertai kehidupan kita, maka kita tetap eksis, tetap melangkah, tetap maju, tetap berjuang. Kita tidak pernah menjadi pribadi yang menyerah menghadapi banyak hal. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada masalah-masalah tertentu kita tidak hadapi dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terkadang masalah itu berbulan-bulan kita hadapi. Yesus pernah menghadapi dan berdoa kepada orang bermasalah, orang yang sakit ayan, terus sekalian.
Dalam Matius 17 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-murid begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi Yesus melihat ada sesuatu kepada orang yang sakit ini. Maka Yesus berkata bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Selain kasih Tuhan, ada masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, belum selesai. Dan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Nah, ini saudara sekalian, salah satu cara, salah satu strategi yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan saudara, di dalam hidup kita semua. Berarti doa dan puasa itu sangat penting dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan iman kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi banyak hal. Berdoa dan puasa artinya kita mengandalkan Tuhan. Berdoa dan puasa artinya kita merendahkan hati kepada Tuhan. Berdoa dan puasa berarti kita butuh kekuatan Tuhan. Berdoa dan puasa berarti hidup kita berpusat kepada Tuhan. Berdoa dan puasa berarti kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi persoalan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita dalam kita menghadapi banyak hal saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara berdoa, Tuhan masih ada masalah, Tuhan belum tuntas. Mari secara khusus firman Tuhan ajarkan. Untuk melepaskan pengikat, untuk melepaskan persoalan itu, untuk melepaskan kesulitan itu, kita butuh doa dan puasa. Doa dan puasa adalah kebenaran yang kita dapat kerjakan, yang saudara dapat kerjakan dalam kehidupan saudara. Daud demikian, dia melakukan hal seperti ini. Dia datang kepada Tuhan, yang mengkhususkan diri kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Dan di situ dia dapat melihat kemenangan, pertolongan daripada Tuhan. Kita pun sebagai gereja seperti itu. Yesus mengajarkan kepada murid-murid, ada doa dan ada puasa. Yesus juga mengajarkan kepada kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, ada doa dan ada puasa. Kita andalkan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta Roh Kudus, Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dan itu dasar kekuatan kita. Pikiran kita, intelektual kita bukan dasar kekuatan kita. Apa yang kita miliki bukan dasar kekuatan kita. Tapi dasar kekuatan kita adalah Allah. Ada Roh Allah yang menyertai kehidupan kita. Itulah dasar kekuatan kita dari hari ke hari, hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Biar kekuatan Tuhan menyertai saudara semakin dekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidup saudara dari hari ke hari. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Biar firman Tuhan terus menuntun hati kami, pikiran kami, menerangi hati dan pikiran kami, perjalanan kehidupan kami. Biar kami tidak tersesat, kami mengandalkan Engkau dari hari ke hari. Biar kekuatan kuasa-Mu selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Biar firman Tuhan menuntun kehidupan mereka, kuasa-Mu menuntun kehidupan mereka, kuasa memberkati mereka, kuasa melepaskan mereka dari berbagai kesulitan kesusahan yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran Tuhan yang kami sudah terima pada hari ini. Kami tetap berserah ke dalam tangan Tuhan. Terus penyertaan-Mu menjadi kebutuhan kami yang terutama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.